Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Sebagian besar manusia mendambakan memiliki kuasa atau kekuatan. Biasa kita menyebutnya sebagai pegangan. Ada yang dipakai untuk kepentingan diri sendiri dan ada juga katanya untuk mengusir setan. Bentuk pegangan untuk dijadikan jimatnya pun bermacam-macam. Ada yang berupa benda-benda dan beberapa kalimat mantra tertentu. Demikian juga dengan macam-macam cara yang orang gunakan untuk mendapatkan kuasa atau kekuatan tersebut. Mereka bahkan rela menjalani ritual tertentu yang menyiksa tubuhnya sendiri. Apakah manusia bisa mengalahkan setan? Apakah manusia bisa mendapatkan kuasa atau kekuatan yang lebih besar dari setan? Mari kita lihat cara yang disarankan oleh firman Tuhan yang pasti bisa mengalahkan setan dan mengusirnya pergi dari kita. Inilah salah satu caranya. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengajar kita bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa atau otoritas untuk melawan iblis. Yaitu kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan terlebih dahulu. Manusia umumnya tidak suka dengan kata tunduk ini. Manusia mungkin lebih suka menanduk daripada tunduk, karena kesannya kita ngalah atau kalah begitu. Padahal kata firman Tuhan tadi, justru tunduk itulah cara kita untuk mendapatkan otoritas dari orang atau pihak yang memiliki otoritas di atas kita. Haleluya. Tanpa otoritas dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Dalam segala segi kita kalah dengan iblis. Kemampuan, kelicikan, tipu daya, juga pengalaman iblis ribuan tahun jelas jauh melebihi manusia siapapun juga. Anda tidak bisa mengalahkan iblis dengan mengandalkan kepandaian Anda berselat kata, logika, dan opini Anda. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa iblis kalah dan lari menjauh dari kita? Sederhana jawabannya. Karena iblis sangat mengenal kekuatan dan kuasa otoritas yang dimiliki oleh Tuhan yang notabene mantan pimpinannya atau bosnya. Dan iblis juga tahu bagaimana cara mendapatkan kuasa otoritas yang sangat dahsyat dari Tuhan, yaitu dengan cara tunduk kepada Tuhan. Kalau iblis saja tahu dan mengakuinya, apalagi kita anak-anaknya Tuhan, seharusnya juga tahu dan melakukannya. Jadi iblis kalah dan lari dari kita, bukan karena kita berpengalaman dalam pelayanan, bukan karena suara kita hebat dalam memuji Tuhan, bukan pula karena kita pimpinan lembaga Kristen. Tetapi sekali lagi kata firman Tuhan tadi, iblis kalah dan lari dari kita karena iblis mengenal dan takut dengan Tuhan yang memberi kuasa kepada kita. Ada dua sikap tunduk kepada Tuhan, yaitu sikap tunduk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sikap tunduk yang kelihatan misalnya menghormati hadirat Tuhan dalam ibadah dan dimanapun kita berada. Kita punya perkataan menghormati namanya yang kudus, mentaati perintahnya dalam wujud perbuatan yang menyenangkan Tuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan sikap tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, misalnya tunduk dalam hati, selalu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan dan bertindak. Kita pasti pernah mendengar kisah permainan kecapi Daud berhasil mengusir roh jahat yang sedang menguasai Raja Saul. Keberhasilan Daud tersebut bukan karena bagusnya kecapi yang dipakai oleh Daud atau hebatnya kemampuan bermain kecapinya Daud, melainkan itu merupakan hasil dari sikap tunduk Daud kepada otoritas Tuhan di semua segi hidupnya. Haleluya. Kalau Anda ketemu setan, siapa yang lari duluan? Saya percaya mulai hari ini setan akan lari terbirit-birit dari hadapan kita, karena kita selalu menjaga sikap tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Begitulah caranya kita mendapatkan kuasa otoritas dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberi kita kemenangan senantiasa. Shalom.